Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Mari mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan singkat firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Jumat 19 Maret 2021. Namun sebelum itu, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah memungkinkan kami lagi untuk menginjak hari yang baru yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Dan untuk mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membuka lembaran kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menuntun kehidupan kami di dalam menjalani hari hidup kami. Tuhan berfirman kepada kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu dari Nehemia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20 bagian A. Nehemia pasal 2 ayat 20 bagian A. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini dari pembacaan kita tadi telah diberikan satu kalimat atau satu pokok penekanan yang berbunyi keberhasilan sejati. Keberhasilan sejati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebuah keberhasilan dapat kita lihat dari berbagai segi atau dari berbagai sisi. Nah, dalam hal ini ukuran keberhasilan pun ada berbagai macam. Ada orang yang berhasil meraih atau menduduki status yang tertentu oleh karena hal itu adalah merupakan satu warisan kepadanya. Ada pula yang mencapai hal yang sama atau dengan kata lain menduduki satu jabatan oleh karena adanya usaha yang dikatakan usaha tersebut tidak mengenal lelah atau dengan kata lain oleh karena pantang menyerah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat dari sisi keberadaannya, kedua hal tersebut tadi ini tidak dapat kita bandingkan.
Misalnya, apakah seseorang itu berhasil menduduki suatu jabatan, atau dengan kata lain, orang tersebut menjadi seorang direktur pada sebuah perusahaan oleh karena perusahaan tersebut milik orang tuanya sendiri, ataukah juga ia berhasil menduduki jabatan tersebut oleh karena memang adalah suatu prestasi yang begitu baik yang diraih di dalam kehidupannya. Yang terpenting dalam hal ini adalah suatu pemaknaan atas keberhasilan yang kita capai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal tersebut di atas, kita perlu mengingat dua hal, yaitu hal yang pertama, setiap orang berhak meraih sebuah keberhasilan sejati. Tuhan tidak memandang asal-usul atau status seseorang maupun perbedaan lainnya di dalam mencapai keberhasilan. Yang sering membuat suatu penekanan atau suatu hal-hal yang dapat menggoncangkan kehidupan manusia, yang dapat meruntuhkan atau mengecewakan seseorang. Tuhan tidak memandang kedudukan, status seseorang itu di dalam mencapai keberhasilan yang sejati. Yang kedua, sebuah keberhasilan merupakan suatu cermin dari sebuah kepercayaan yang dimaknai, yang datangnya dari Tuhan maupun datangnya dari manusia sendiri atau dari sesama kita kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jika sebuah keberhasilan yang dimaknai dengan benar, maka hal itu akan menjadi keberhasilan yang sejati. Jadi keberhasilan yang dimaknai dengan hal yang benar, maka keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan yang sejati. Alkitab mengajarkan bahwa sebuah keberhasilan seharusnya juga membuahkan keberhasilan yang lain. Nah, efek yang beranting ini misalnya dapat kita lihat di dalam kehidupan pribadi seseorang. Inti dari keberhasilan sejati itu adalah keberhasilan yang diraih berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan memiliki pengaruh positif bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita diingatkan
untuk mengembangkan semangat kita sebagai pribadi yang memiliki keberhasilan yang sejati. Dan marilah kita berkata kepada Tuhan bahwa sebagaimana Engkau membentuk para hamba-Mu dengan keberhasilan sejati, maka bentuk jugalah diriku dengan keberhasilan semacam itu, ya Tuhan. Jadi, mari kita mengaminkan dan berkata, mencamkan dalam kehidupan kita kepada Tuhan bahwa sebagaimana Engkau membentuk hamba-hamba-Mu dengan keberhasilan yang sejati di dalam kehidupannya, maka Tuhan jugalah yang akan membentuk diriku dengan keberhasilan yang sejati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami setiap saat, bahkan terlebih khusus ya Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami mengaminkan bahwa keberhasilan yang kami capai dalam kehidupan kami itu adalah keberhasilan yang adalah campur tangan Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh keberhasilan yang sejati dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berdoa buat kehidupan jemaat-Mu atau kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan yang selalu mengarahkan kami, menuntun kami dengan firman-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan dalam melakukan aktivitas kami. Berikan kekuatan kesehatan kepada kami, akal budi hikmat ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Ya Bapa dalam surga, kehidupan rumah tangga kami, Tuhan pula yang akan memberkati. Anak-anak kami yang jauh daripada kami maupun yang berada dengan kami, Tuhan peliharakan mereka semua di dalam aktivitas mereka juga, di dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati. Bagi anak-anak kami yang masih di dalam mencari suatu mata pencaharian, Tuhan pula yang memberkati usaha mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan itu dapat berhasil dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sukacita pada hari ini melewat pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang ada dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Dan yang di dalam kelalaian, Tuhan ketuk batin mereka. Sehingga ya Tuhan, dalam kehidupan kami senantiasa dapat berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, usaha dan rencana kami selanjutnya, Tuhan berkati, memberkati pemerintah kami juga, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam surga, ampunkan dosa kami ya Bapa, serta Engkau sempurnakan doa kami dan dengarkan kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Selamat pagi dan shalom.